Selamat siang teman-teman. Hari ini saya akan mewawancarai guru bernama Sir Manase. Sir, Oh ya, kami pada hari ini ingin mewawancarai Sir. oke. Kalau boleh tahu kalian dari kelas berapa, nak? Kami dari kelas 8B, Sir. Oke, silakan. Untuk pertanyaan pertama, kami akan bertanya kepada Sir, apa itu peraturan, Sir? Peraturan itu adalah suatu rambu-rambu, suatu batasan, dan juga suatu tata tertib yang diberlakukan oleh instansi atau oleh seseorang atau oleh satu badan usaha dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, Sir. Dan untuk pertanyaan kedua, saya akan bertanya apa dampak negatif dan positif dalam 8 peraturan. melakukan peraturan, Sir? Kalau yang namanya positif pasti ada. Peraturan itu dibuat karena memang supaya mengeliminasi atau meminimalkan yang tidak benar. Jadi kalau yang namanya negatif tadi ya, nggak ada. Justru karena ada yang negatif yang tidak benar dibuatlah peraturan supaya menjadi semua sesuai dengan tata tertib yang diinginkan atau sesuai dengan rambu-rambu yang sudah ditetapkan atau sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Nah itu, makanya peraturan dibuat supaya semua sesuai jalan dengan koridor yang telah ditetapkan. Jadi nggak ada namanya sisi negatifnya, nggak ada. Oke, Sir. Untuk pertanyaan ketiga, saya akan bertanya, mengapa peraturan itu harus harus diwajibkan untuk kita? Diwajibkan, oke. Peraturan itu diterapkan karena ada hal-hal yang sudah dilanggar dalam satu tata tertib, dalam satu ketentuan yang sudah dibuat, sehingga peraturan itu dibuat supaya semuanya kembali berjalan sesuai dengan peraturan atau tata tertib yang dibuat. Itu. Oke, Sir. Untuk soal yang terakhir, kami akan bertanya pesan-pesan. Soal atau pertanyaan? Pertanyaan. Oh ya, pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa pesan-pesan yang Sir bisa kasih untuk siswa-siswa di Sekolah Beda Mulia ini? Oh, untuk kalian semua, anak-anakku di sini, taatilah peraturan itu, karena peraturan yang dibuat adalah untuk kebaikan kalian semua. Anak-anak yang taat dengan peraturan, masa depannya pasti tertib. Kalau anak-anak enggak taat peraturan, masa depannya itu pasti akan melawan. Karena peraturan yang dibuat di sekolah aja sudah dilanggar, maka akan dewasanya pun seperti itu, nak. Jadi turuti peraturan atau tata tertib atau rambu-rambu yang sudah dibuat di sekolah kita, itu untuk kebaikan kalian semua. Oke? Oke, terima kasih, Sir. Oke, sama-sama. Selamat siang semuanya. Hari ini saya akan mewawancarai Miss Hari. Hari ini saya akan bertanya kepada Miss tentang apa itu peraturan. Oke, peraturan. Peraturan itu sebenarnya sebuah alat untuk membuat siswa ataupun orang, masyarakat itu untuk disiplin. Ya, jadi itu semuanya sebagai alat. Nah, ya, udah. Jadi Miss, apa itu dampak positif dan dampak negatif dari peraturan, Miss? Dampak positif dari peraturan, dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya itu sebenarnya lebih banyak daripada dampak negatif ya. Yang pertama, membuat kalian disiplin terhadap waktu, terus terhadap perilaku kalian juga. Nah, nanti akan mendatangkan hasil yang baik gitu kan. Lalu disiplin juga untuk berbicara, ya kan, berbicara, jadi mengeluarkan kata-kata pun dia efektif gitu, nggak semua dibicarakan gitu ya kan. Nah, itu termasuk juga disiplin. Lalu disiplin dalam hal berpakaian, dalam hal apalagi ya, dalam hal mengikuti pembelajaran. Pastikan kalau guru pertama kali masuk ke kelas itu pasti membuat peraturan supaya apa? Dalam 2 semester itu muridnya tahu, oh gurunya seperti ini dalam mengajar, apa yang harus diikuti selama pembelajaran, lalu buku-buku apa saja yang harus dipersiapkan, kan gitu. Nah, itu dampak positifnya, ada banyak sekali. Dampak negatifnya, terkadang peraturan ini
peraturan dibuat untuk dilanggar, kan itu kata siswa kan? Sebenarnya tidak. Nah, peraturan itu ada untuk ditaati, itu sebenarnya. Nah, masuk ke lingkungan sekolah berarti harus mengikuti peraturan di sekolah. Kalian di rumah, orang tua, ayah, ibu membuat peraturan, berarti kalian harus mengikuti, kan gitu kan. Nah, jadi beda peraturan di rumah, beda juga peraturan di sekolah. Belajar untuk menjadi siswa yang disiplin, gitu ya. Disiplin itu akan membuahkan hasil yang baik di masa depan. Nggak sekarang memang, ya nak ya, nggak sekarang, tapi di masa depan nanti pasti kalian akan menemukan hasilnya. Contoh, setiap hari 1 jam saja untuk belajar. Disiplin 1 jam belajar setiap hari. Walau hari Sabtu Miss aku tidak belajar, ya aku fokus untuk menikmati hariku. Supaya apa? Supaya minggu depan aku bisa lebih giat lagi belajar. Nggak apa-apa, yang penting ada konsistennya untuk melakukan itu. Nah, buah dari konsisten itu nanti yang paling penting bisa menghasilkan kesuksesan, gitu ya. Oke, ada lagi? Menurut Miss, mengapa peraturan itu harus dilakukan? Oke, mengapa peraturan itu harus dilakukan? Seperti yang Miss bilang tadi, ada tujuannya. Ya, setiap hal baik kalau ada tujuannya, kenapa nggak kita lakukan? Ya karena, nah jadi kalau kamu mau sukses, mau waktumu ya tidak terbuang sia-sia, nah manajemen kan. Mau uangmu tidak terbuang sia-sia kan kamu harus pilih-pilih barang yang mau kamu beli kan. Nah sama halnya dengan ini. Kalau misalnya kamu tidak disiplin waktu, tidak disiplin terhadap semua hal yang kamu kerjakan, nanti resikonya di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi ya mau tidak mau harus disiplin, gitu. Ya biasakan hal yang baik. Oke? Pertanyaan yang terakhir, Miss, pesan untuk siswa mengenai disiplin, mengenai peraturan ini apa, Miss? Pesannya untuk siswa, sering sekali siswa ini ya dalam melakukan hal yang disiplin, yang pertama sekali yang Miss lihat ya, yang sering sekali siswa itu tidak memakai dasi. Itu dia. Atau dia memegang dasi bukan dipakainya. Dia menunjukkan ke orang lain kalau dia punya dasi tapi tidak dipakai. Itu yang pertama, tidak disiplin dalam hal berpakaian. Yang kedua, dia tidak disiplin dalam hal waktu. Kenapa? Kalau ditanya kenapa tidak mengerjakan tugas, ya kan pasti alasannya lupa. Lupa berarti apa? Pikirannya tidak dimanajemenkannya dengan baik juga. Ya kan? Nah, itu berarti kurang disiplin. Seharusnya ketika dia menyusun rosternya, dia melihat, oh ada tugas kami ya bagian yang ini, seharusnya kan dilakukannya gitu. Ya kan? Jadi tidak ada lagi hal-hal yang negatif mengenai tugas, ya kan, kedisiplinan ini yang lalai untuk tidak dikerjakan gitu. Itu dari Miss ya. Oke, Miss, terima kasih ya, Miss. Ya, jadi biasakan di disiplin. Oke, Miss. Bye-bye. Yang teman-teman, sekarang bersama saya Miss Tere. Hari ini kita akan mewawancarai juga. Pertanyaan pertama, Miss, menurut Miss apa itu peraturan, Miss? Menurut Miss, peraturan itu adalah hal yang dibuat untuk menjaga ketertiban, untuk mengatur supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman, tertib, teratur. Pertanyaan kedua, mengapa peraturan harus dilakukan, Miss? Peraturan itu harus ada bukan untuk membatasi, tapi supaya kita lebih hidup lebih harmonis. Kemudian kita bertanggung jawab, menghargai hak-hak orang lain. Oke. Pertanyaan ketiga, Miss, apa dampak positif dan dampak negatif dari adanya peraturan, Miss? Dampak positif pastinya hidup menjadi lebih teratur, kita bisa berdampingan dengan damai satu dengan lain. Jikalau kita kalian siswa, maka bisa berteman dengan baik. Tapi kalau dampak negatifnya itu mungkin akan timbul ketidaknyamanan dalam diri seseorang karena paksaan ataupun karena adanya hukuman sebagai akibat dari peraturan yang dilanggar. Atau bisa menjadi sebuah bumerang untuk kita menjadi lebih tidak baik karena tidak nyaman dengan peraturan itu. Jadi kita membuat kita jadi lebih nakal atau
menentang. Berarti kayak terpaksa gitu ya, Miss? Iya. Oke, dan pertanyaan terakhir, Miss, menurut apa pesan mengenai peraturan bagi siswa-siswa di sekolah Medan Mulia, Miss? Pesan Miss untuk siswa Medan Mulia, peraturan itu dibuat bukan untuk membatasi, kamu bertindak atau bergaul, tetapi untuk mengajari kamu bertanggung jawab dan juga disiplin, sehingga bisa nanti mencapai goal-goal ataupun bahkan prestasi yang ingin kamu capai. Terima kasih ya, Miss.